teras masjid. Kantong plastik jangan sampai alas kaki kita hilang. Dan kepada rekan-rekan محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق رب صل على محمد رب صل عليه وسلم رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق رب صل على
الدرد ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Yang senantiasa kita muliakan para alim, para kiai, para tuan guru, wabil khusus yang ikut berhadir bersama kita, wabil khusus Ayahanda Haji Nawawi, yang mana beliau tadi minta didoakan semoga beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan beliau dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan keberkahan dari beliau, dan semoga kita semuanya nanti kelak berkumpul bersama orang-orang soleh seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tokoh-tokoh yang lain, para tuan guru yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Yang cinta sama Nabi angkat tangan. Cinta sama Nabi angkat tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya cinta kepada Nabi Muhammad. Yang menggerakkan hati kita untuk hadir ke tempat ini adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang memudahkan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi adalah karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kita semuanya kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta. Dan orang yang paling kita cinta adalah Nabi Muhammad. Dan semoga kita semuanya kelak di hari kiamat akan Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad. Pada suatu hari ketika Rasulullah berceramah, tiba-tiba berdiri seorang badui, berdiri seorang A'rabi, sambil dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Sahabat mendengar seperti itu marah. Marahnya sahabat bukan karena pertanyaannya, marahnya sahabat bukan karena apa yang dikatakan oleh orang Badui ini. Marahnya sahabat-sahabat karena kekurang ajaran manusia ini, orang pedalaman ini, karena berdiri ketika Rasulullah menyampaikan suatu ceramah atau khutbah. Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak marah ketika ada orang kurang ajar seperti itu. Malah Rasulullah menyuruh dekat, sini, ta'al. Ketika dekat ditanya sama Rasulullah, ya saudara, wahai saudara, apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Kata orang Badui ini, ya Rasulullah, aku tidak punya sholat yang banyak, aku tidak punya puasa yang banyak, di anni uhibbuka ya Rasulullah, tapi aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Mendengar seperti itu Rasulullah senyum sambil mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di hari kiamat akan Allah kumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Mendengar seperti itu para sahabat senangnya luar biasa, karena sahabat semuanya cinta kepada Nabi. Para sahabat rela berkorban untuk Nabi, para sahabat rela berjuang bersama Nabi. Makanya mereka senang karena rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Ada harapan besar nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad, karena kita adalah orang-orang yang cinta kepada beliau. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Akan tetapi cinta tidak bisa kita sebutkan hanya di lisan saja. Tidak cukup kita mengatakan cinta, harus kita buktikan cinta kita kepada siapapun. Seorang suami cinta sama istri ada buktinya. Seorang istri cinta sama suami ada buktinya. Seorang pejabat cinta sama rakyat ada buktinya. Seorang rakyat cinta sama pemimpinnya ada buktinya. Seorang kekasih cinta sama kekasihnya pasti ada buktinya. Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Di sini ulun ingin menyampaikan 3 hal, dan ulun minta waktu 10 menit dari sekarang untuk menyampaikan 3 hal ini, yang mana kalau kita semuanya berhasil melakukan 3 hal ini, maka kita pasti diakui sebagai pecinta Nabi Muhammad, walaupun kita tidak mengaku-ngaku sebagai pecinta Nabi Muhammad. Yang pertama, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, stop maksiat. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Apa yang pertama? Stop maksiat. Paham stop?
Apa artinya stop? Ambil katanya. Kalau kita mengaku cinta sama istri, Bu, suami ngaku cinta, tapi ternyata di belakang menyakiti, itu cinta atau cinta? Bu, kalau suami mengaku cinta, tapi di belakang menyakiti, kira-kira itu cinta asli atau cinta palsu? Nah, ibu-ibu kompak. Seorang suami ngaku cinta tapi di belakang menyakiti, berarti cintanya cinta palsu. Bagaimana kita kepada Nabi Muhammad? Apa yang menyakiti hati Nabi Muhammad? Kalau kita mengaku cinta sama istri, suami tidak akan menyakiti istrinya. Kalau istri mengaku cinta sama suami, istri tidak akan menyakiti suaminya. Bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Orang tua saking cintanya sama anak, tidak ada orang tua bisa menyakiti anak. Anak kalau cinta sama orang tua, tidak ada anak menyakiti orang tuanya. Begitu juga kita kalau cinta sama Nabi Muhammad, maka tidak mungkin kita menyakiti hati Nabi Muhammad. Apa yang menyakiti hati Nabi Muhammad adalah maksiat yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan. Ketika kita maksiat, ingat, ketika kita maksiat, yang paling sakit hatinya, yang paling sedih, tidak lain adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena maksiat menjauhkan kita dari beliau, sedangkan beliau ingin semua kita masuk surga bersama beliau. Beliau ingin semuanya masuk surga. Jangan ada satupun umat masuk neraka. Nabi Muhammad mengharapkan kita semuanya masuk ke dalam surga. Bagaimana kita menjauh dari surga? Bagaimana kita menjauh dari Nabi Muhammad? Dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maka dari itu, ayo niatkan dalam hati, sebelum kita melakukan maksiat, ingat Nabi Muhammad yang tadi kita bersolawat dengan jumlah solawat yang sangat banyak untuk beliau, yang kita baca solawat untuk beliau, yang kita mengamalkan sunnah beliau. Jangan sakiti hati Nabi Muhammad dengan maksiat yang ada pada diri kita. Mata kita jika melihat seperti itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, tidak rela kalau nabinya, kekasihnya dihina, tidak rela Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi ingat, ini kebiasaan Rasulullah. Didekati ini orang Yahudi, sambil gemeteran ini tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq memegang itu wadah yang ada roti keringnya, diambil sedikit demi sedikit, akhirnya dikasihkan ke orang Yahudi. Kata orang Yahudi, engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Kata orang Yahudi, engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Kata Sayyid Bakar, enggak, aku adalah orang yang setiap pagi datang kepadamu, wahai Tuhan. Kata orang Yahudi ini, tidak, bukan. Tangannya lembut, suapannya lembut. Dia adalah orang yang luar biasa. Tidak pernah aku melihat orang seindah itu budi pekertinya. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berusaha melembutkan kayak apa cara menyuapinya Rasulullah, tapi tangan ini gemetar karena ingat ini orang adalah orang yang suka mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diketahuan juga, engkau siapa? Kata orang buta ini. Iya, memang aku bukan orang yang biasa menyuapimu. Lantas kemana? Orang yang biasa menyuapiku itu kemana? Kata Sayyidina Bakar, ketahuilah, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Tahukah engkau wahai Tuhan? Tahukah engkau wahai Tuhan? Siapa itu orang yang setiap pagi datang membawa roti kering dibasahi, dilembutkan, kemudian disuapkan ke mulutmu, itu siapa dia? Kata orang ini, aku tidak tahu. Setiap aku tanya, pasti jawabnya aku adalah Ibnu Abdillah. Aku adalah anaknya Abdullah. Dan ini orang nggak tahu kalau ini adalah Nabi Muhammad Ibnu Abdillah. Akhirnya dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, dia adalah Muhammadun Rasulullah. Mendengar seperti itu, nangis ini orang Yahudi, nangis ini orang tua, nangis sejadi-jadinya, langsung teriak, ya wailah, celaka aku, celaka aku, celaka diriku. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau? Iya, aku ternyata sudah mencaci maki orang yang seperti itu akhlaknya, orang yang seperti itu budi pekertinya. Akhirnya dia ngomong, wahai Tuhan, antarkan aku ke makam Nabi Muhammad. Diantarkan ke makam Rasulullah, langsung tersimpuh di atas makam Rasulullah.
langsung dia mengatakan, wahai Tuhan, tolong bimbing aku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung ini orang masuk Islam dengan sebab akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, perbedaan jangan kita jadikan bahan untuk berpecah belah. Kita boleh. Kayak apa caranya? Caranya bagaimana kita menjaga persatuan, jangan sampai kita berpecah belah. Karena pecah belah apalagi sesama muslim ini akan menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukup ada batasan. Dalam Islam diajarkan bagaimana kita kasih sayang kepada sesama manusia, bagaimana kita kasih sayang sesama muslim, bagaimana kita kasih sayang sesama kerabat, dan itu semuanya diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan berlebihan. Cukup toleransi, ada batasannya. Jangan kita berlebihan di dalam toleransi yang itu nanti akan bisa menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perbedaan yang ada di antara kita, ada yang suku ini, suku Banjar, suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, semuanya, semoga kita bisa bersatu untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terutama kita sesama muslim, beda partai boleh, beda pilihan boleh, tapi tetap kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.